Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota kelompok dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Ayu Veronica Sari dengan NIM 2041030100073. Yang kedua, Marcella Putri Catika dengan NIM 20510301021. Yang ketiga, Nanda Fiatu Zainab dengan NIM 20510301019. Dan yang terakhir, Ulfi Tasliatun Nufus dengan NIM 24130301067 yang akan memaparkan materi perkembangan pemikiran dan corak filsafat di era modern. Saya Nanda Fiatu Zainab akan menerangkan tentang pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal reason merupakan alat yang sangat penting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat berpikir itu adalah kaidah-kaidah logika. Rasionalisme ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas, dan dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendukung paham rasionalisme. Yang pertama adalah Descartes. Menurut Descartes, dasar filsafat bukan perasaan, bukan iman, dan juga bukan ayat suci, tetapi terdapat pada akal pikiran. Adapun metode-metodenya sebagai berikut. Yang pertama, meragukan segala sesuatu yang diragukan oleh akal, termasuk dalam badannya sendiri. Contohnya, meragukan semua hal yang terdapat pada panca indera. Yang kedua, menguji adanya suatu gerak, contoh seperti matematika. Descartes meragukan kebenarannya karena saat dia menjumlahkan sebuah angka, mengukur besaran, dia pun sering melakukan kesalahan, jadi dia pun masih meragukannya. Yang kedua adalah Spinoza. Definisi yang digunakan Spinoza adalah kesimpulan dalam bentuk metafisika. Yang pertama adalah sesuatu yang dapat disebabkan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, substansi. Substansi yaitu sesuatu yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga, atribut atau sifat. Atribut atau sifat adalah apa yang dapat dipahami dari esensi substansi tersebut. Yang keempat, mode. Mode adalah perubahan-perubahan yang terdapat pada sebuah substansi. Yang kelima, sesuatu yang dikatakan terbatas apabila ia dibatasi oleh sesuatu yang lain. Yang keenam, kekekalan. Kekekalan adalah sifat dari eksistensi tersebut. Yang ketiga adalah Leibniz. Leibniz memusatkan metafisikanya sebagai ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Metafisika Leibniz memusatkan pikiran pada substansi. Prinsipnya yaitu adalah prinsip akal yang mencukupi. Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang mempunyai alasan. Pengertian empirisme. Pengertian dari empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh suatu pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Dalam istilahnya sendiri, empirisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah suatu lawan dari rasionalisme. Kita untuk memahami filsafat empirisme perlu memahami dulu dua ciri pokok empirisme, yaitu yang pertama mengenai makna, yang kedua teori tentang pengetahuan. Berikut adalah para tokoh-tokoh pengikut aliran empirisme. Yang pertama, John Locke. John Locke adalah filosof yang berasal dari Inggris yang banyak mempelajari tentang agama Kristen.
Filsafat Locke dapat dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan yang diajarkan oleh Descartes, tetapi ia menolak intuisi Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada David Hume. David Hume disebut sebagai seorang skeptis, terutama sebagai seorang empiris. Buku Hume yang berjudul Treatise of Human Nature yang ditulisnya ketika ia masih muda. Buku tersebut tidak banyak menarik perhatian orang waktu itu. Lalu ia menulis buku yang memang terkenal, yaitu An Inquiry Concerning Human Understanding. Baik buku Treatise maupun buku Inquiry, keduanya menggunakan metode empirisme yang sama dengan John Locke. Sementara Locke hanya sampai pada ide yang abur yang tidak jelas, khususnya tentang substansi dan Tuhan. Yang ketiga ada Herbert Spencer. Filsafat Herbert Spencer ini berpusat pada teori evolusi 9 tahun sebelum terbitnya karya dari Darwin yang sangat terkenal, The Origin of Species, pada abad 1859 Masehi. Spencer sudah menerbitkan bukunya tentang teori evolusi. Empirismenya sangat terlihat jelas dalam filsafatnya yang berjudul The Great Unknowable. Menurut Spencer, kita hanya dapat mengenali fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Secara prinsip, pengenalan kita hanya menyangkut relasi antar gejala.